Jadi ini saya kesini mau bimbingan sekaligus mau minta saran terkait masalah yang sedang saya hadapi. Oh gitu. Mas ini mau konseling ya? Iya, mau konseling. Sebelumnya sudah pernah konseling, Mas? Sebelumnya itu belum Mas, belum pernah. Oh, jadi kali ini tahu dari mana nih? Tahu konseling itu dari sosial media Mas. Oh, dari sosial media. Iya. Oh, sebelumnya perkenalkan, nama saya Adrian. Iya. Dari kampus UIN SMA Banten semester 5. Untuk Mas sendiri? Perkenalkan juga ya Mas, nama saya Asep Saifuddin, semester 4, jurusan KPI. Oke, baik Mas. Jadi kalau Mas sendiri dari mana? Oh iya. Aslinya dari Kalau saya sendiri aslinya dari Cilegon Mas. Cilegon di mana? Cilegon lebih tepatnya di lingkungan Tamannya, di Kelurahan Sudirman, Kecamatan Cimber, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Untuk Mas sendiri dari mana nih? Dari Serang Pak, dari Cirwas. Oh, dari asal dari Serang, kuliah di UIN, jurusan KPI semester 4. Oke. Mas kesini tadi naik apa Mas? Naik Maxim Pak. Oh, naik Maxim. Iya, diantarin. Soalnya yang punya kendaraan Pak aja ya maklum. Jadi di sini yang namanya konseling itu adalah suatu proses bantuan yang diberikan oleh seorang ahli untuk mengentaskan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh klien. Jadi diharapkan Masnya tidak ragu atau tidak malu gitu untuk mengungkapkan semua permasalahan yang Mas hadapi. Jadi gitu, Mas jangan takut untuk menceritakan semua permasalahan yang Mas alami saat ini. Nah, maaf ya Pak, kalau boleh tahu konseling itu bisa mengatasi masalah yang mana gitu Pak? Soalnya kan banyak yang terjadi gitu, masalah kan dari masalah apa saja. Apakah semua masalah itu bisa diatasi oleh konseling? Ya, Gimana Pak? Insya Allah bisa Mas. Jadi konseling itu tujuannya untuk mengentaskan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masnya sendiri. Jadi Mas Asep punya permasalahan apa sekarang? Sebenarnya kalau masalah banyak ya Pak, tapi saya di sini mau mempertanyakan sekaligus yaitu mau minta saran atau arahan dari Bapak terkait masalah yang saya hadapi Pak. Oke. Jadi konseling ini permasalahan apa saja yang Mas alami itu diceritakan saja semuanya, tidak apa-apa, karena di sini kan ada cuma kita berdua dan Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Jadi jangan takut untuk menceritakan semua permasalahan yang Mas alami sekarang. Insya Allah tidak akan menyebar kemana-mana. Jadi dimohon Masnya tidak ragu atau tidak malu untuk menceritakan semua permasalahan yang Mas hadapi saat ini. Jadi gimana, sudah bersedia untuk konseling? Insya Allah bersedia. Oke. Untuk sebelumnya Mas ingin minum terlebih dahulu atau ke toilet terlebih dahulu biar lebih rileks lagi? Boleh kalau ada yang minum dari ya. Apa-apa. Silakan minum di situ Mas. Oke. Minum dulu ya Pak. Iya. Maaf ya, habis minum dulu. Makasih juga. Slow aja. Nah, jadi di sini permasalahan yang Mas alami ini apa sebenarnya? Boleh diceritakan Mas?
Ya jadi gini ya, sebenarnya masalah saya itu banyak Pak. Cuma ada satu masalah yang membuat saya bingung terkait kuliah. Ya. Nah, jadi gini ya Mas, saya kan dari keluarga yang kurang mampu gitu, kurang mampu dalam hal ekonomi, dari segi ekonomi. Makanya orang tua waktu pas saya masih sekolah dulu itu suruhnya kerja. Tapi saya berkeinginan untuk lanjut belajar ke perguruan tinggi yaitu kuliah. Dan alhamdulillah saya daftar di sekolahan, saya daftar di kampus UIN. Alhamdulillah Pak diterima. Kemudian saya ini bingungnya pas semester ini Pak. Ternyata kuliah itu tidak semudah yang saya bayangkan. Terus tidak sesuai dengan realita. Ternyata kuliah itu benar-benar membutuhkan biaya yang begitu tinggi. Sehingga saya pada saat ini terbengkalai Pak dengan kuliah ini Pak, terkait ekonomi. Karena emang orang tua itu ya kurang mampu, sehingga saya itu benar-benar Pak kuliah itu hanya sekedar buat beli bensin doang Pak. Itu dikasih paling 10.000, terkadang juga 5.000. Ya. Sebelumnya Mas pernah kayak usaha-usaha kecil-kecilan seperti itu? Enggak. Sempat sih Mas pernah usaha gitu lewat sosial media. Nah kemudian saya coba nih usaha lewat sosial media dan alhamdulillah Mas nggak ada yang laku produk saya jual ini Mas, sehingga makanya itu terbengkalai dan bingung pada kuliah ini Mas, apakah mau dilanjutkan ataukah mau diudahin aja gitu. Sebelumnya pernah ditawar-tawarin dulu ke teman-teman di kampus itu? Tawarnya apa Pak? Ya usahanya dagangannya gitu. Kalau masalah itu sih sempat ya Pak, cuma di anak kelas doang. Kalau di kampusnya mah itu belum. Itu kenapa itu? Kenapa enggak di luar kampus gitu dijualin lagi orang-orang nongkrong di depan kampus? Itu kenapa enggak dicoba dijual sih? Ya karena gini Pak, dari teman saya pernah sempat cerita tentang masalah saya hadapi ini Pak. Nah kata teman saya, kenapa nggak coba berjualan di kampus sama seperti Bapak yang ngomongkan tadi. Nah, saya tahu Pak, di kampus ini tidak boleh ada orang jualan karena di kampus ini sudah memiliki fasilitas tersendiri. Salah satunya yaitu kantin buat para mahasiswa. Itu makanya saya berjualan hanya di kelas saja Pak, tidak di kampus. Sebelumnya pernah kerja-kerja selain dagang begitu Mas? Belum sih Mas. Sebelumnya pada waktu masa sekolah ya berjualan seperti itu belum pernah saya lakukan Mas, belum saya pernah coba. Nah dan alhamdulillah pada kuliah ini saya untuk beranikan, untuk memberanikan diri membuka usaha walaupun hanya kecil-kecilan, walaupun dengan untuk yang kecil gitu Pak bahasanya. Yang penting bisa membantu sehari-hari saya buat jajan, buat beli buku, buat bayar kuliah gitu. Oke. Jadi sekarang usahanya masih apa? Enggak itu Mas? Udah Pak, udah ada usaha itu. Masih di dong sih di sosial media, di FB atau apa gitu, udah di kampus udah enggak. Itu karena apa itu? Dan Karena itu Mas nggak laku. Di kelas juga sama paling yang beli satu dua sekalinya banyak yang beli Pak. Itu pada paspor, itu pada utang. Jadi ngambil dulu gitu, nanti bayar kemudian hari nanti. oke. Memang sebelumnya
orang tua Masnya ini kerjanya apa ya Mas? Kalau boleh tahu. Kalau orang tua itu kerjanya buruh harian Pak, apa aja yang ada dikerjain, kalau ada yang udah berada di rumah ngerjain apa gitu Pak. Oh, berarti serabutannya. Serabutan ya benar. Sebelumnya Mas ini berapa bersaudara ya gimana? 5 bersaudara Mas. Mas anak berapa? Anak ketiga. Oh, anak ketiga. Iya. Yang kedua udah pada punya suami, udah punya keluarga semua. Berarti tinggal Mas sama adik-adiknya Mas. Iya. Jadi sebelumnya Mas itu ada rasa malu nggak sih untuk berjualan di kampus? Untuk rasa malu itu sebenarnya ada ya Pak. Pasti ada, pada semua orang rasa malu itu pasti dimiliki oleh semua orang. Berhubungan saya ini emang benar-benar sangat membutuhkan Pak. Jadi saya mencoba untuk memberanikan diri gitu Pak. Awal-awal memang ada rasa malu untuk berjualan seperti itu. Tapi kalau udah kesananya gitu, udah rasa malu itu udah hilang Pak. Selaginya itu halal ya boleh-boleh saja dilakukan gitu. Berarti sekarang udah nggak jualan di kampus aja karena di kasbon terus. Iya benar Pak, udah enggak. Sekarang udah enggak. Itu kadang bayarnya berapa hari dari kasbon itu? Alhamdulillah Pak. Ada yang selama 1 minggu, ada yang selama 1 bulan. Mau nagih pun gak enak ya, namanya sama teman sendiri gitu. Jadi ya gak enak. Udah pernah coba ditagih, katanya nanti belum punya gitu. Apalah daya gitu, masih mau memaksakan seseorang untuk membayar gitu Pak. Oh iya Mas, sebelumnya Mas itu pernah nggak ada punya keberanian gitu untuk menagih secara langsung gitu supaya dia bayar langsung di hari itu? Nah, saya sudah coba Mas untuk memberanikan diri menagih apa yang sudah menjadi hak saya gitu, Pak. Apalah daya saya sudah mencoba untuk menagih kepada teman saya tersebut yang kasbon, tetap Pak, emang dia benar-benar bilangnya nggak ada gitu. Solusinya gini katanya Pak, nanti kalau misalkan sudah punya rezeki atau milik lebih pasti juga tidak akan dibayar gitu. Makanya dari situ saya yang lagi-lagi paling hanya sekedar mengingatkan bahwasanya si ini masih punya utang gitu. Karena saya juga sangat membutuhkan Pak untuk keseharian saya kuliah ini. Apalagi kampus kita ini mau UAS, kan mau UAS pasti kan juga membutuhkan biaya, salah satunya untuk belajar, membeli buku gitu. Kalau sama orang tua itu sering minta nggak sih Mas itu untuk berangkat ke kuliah kampus? Apa ke kampus itu bolak-balik apa apa sih itu Masnya? Untuk saat ini sih bolak-balik Pak. Nah iya bolak-balik. Kalau masalah minta sama orang tua itu pernah Pak, lagi waktu semester 1, waktu masih baru menjadi mahasiswa. Nah dari situ saya minta Pak, Bu, Tante, saya mau kuliah, minta uang jajan buat bensin. Nah kemudian dia Pak dikasih 15.000, 10.000. Memang hasilnya dari itu. Kalau lagi lebih itu kadang 20.000. Nah tapi kalau semester ini itu
benar Pak, kadang nggak ngasih sama sekali. Kan lagi banyak kebutuhan juga, apalagi adik-adik masih pada sekolah, kalau dibiayai juga gitu. Oke. Kenapa Mas nggak mencoba untuk jualan di kelas-kelas lain selain di kelasnya sendiri? Kenapa ya Mas? Apakah sudah pernah mencoba jualan di kelas-kelas lain? Sudah sih Mas, tapi bukan saya yang berjualan. Jadi saya kan ini punya teman nih, teman kuliah dari jurusan PKI juga ada Pak. Nah saya punya teman, nah saya minta tolong pada teman saya itu untuk menjualkan barang yang saya miliki gitu. Adapun nanti ada lah ujro atau upah buat si penjual itu. Nah dari situ emang Pak ada yang beli, tapi pada saat ini bukannya semakin bertambah malah berkurang kalau belinya. Makanya saya bingung mau buat usaha apa lagi gitu kan, usaha itu udah dicoba. Sebelumnya pernah kayak ikut kerja sama orang, enggak itu Mas? Kerja sama orang Ya, setelah waktu kuliah selesai, jadi waktu sedang saat tidak kuliah, apa pernah kayak gitu? belum pernah sih Mas, sempet ada yang menawarkan memang, tapi itu bentrok dengan kuliah karena ngajaknya itu ngajak kerjanya itu pada jam-jam kuliah pada waktu pagi hari. Makanya saya ambil, saya kuliah apa itu takut terganggu, akhirnya itu udah saya ambil kerjaan itu Pak. Sebelumnya Mas punya motor sendiri nggak itu untuk berkereta? Motor sih ada ya di rumah, ada satu, itu dia buat keperluan orang tua, ya buat menjemput anak, buat membeli ini sehari-hari buat masak gitu. Paling saya juga kadang nggak diantarin kalau memang lagi nggak ada kesibukan orang tuanya, diantarin kalau memang nggak ada kesibukan saya main ke sini. Kalau masalah pulang itu bisa sama teman Pak, kebiasaan sih emang sama teman kalau masalah pulang. Oh gitu. Sebelumnya Mas sudah pernah mendaftar menjadi ojek online seperti itu, macamnya seperti Maxi, Gojek atau Grab seperti itu. Ya ada sih Mas, niatan ke situ memang ada karena dari teman-teman kuliah juga banyak gitu kan yang sudah menjadi ojek online gitu, karena lumayan bisa membantu apalagi buat sehari-hari kita jajan, itu insya Allah ada. Apalagi yang tadi masih itu apa yang saya ceritakan itu, memang di rumah itu benar-benar motor ada satu, itu pun dipakai sama orang tua buat kebutuhan sehari-hari, buat menjemput anak gitu. Kalau untuk sekolah kuliah, Mas kesibukannya apa? Paling bantu-bantu orang tua. Contohnya seperti apa? Ya ini menjemput adik atau adik sekolah ke madrasah gitu. Terus sorenya menjemput lagi. Untuk kalau malam hari itu Mas apa ada kesibukan atau begitu? Kalau malam hari itu nggak ada Mas, nggak ada kegiatan. Paling cuma ikut pengajian saja sih di kampung. Oh, oke oke. Jadi Mas udah pernah daftar Maxim atau belum gitu sebelumnya? Belum Mas. Oh, mungkin sebaiknya Mas daftar Maxim saja terlebih dahulu gitu. Kan sekarang kan zamannya udah serba ojek online, mana ojek online, malam hari pun bisa jadi ojek online gitu. Jadi ya Mas kiranya bisa nggak itu untuk daftar Maxim itu? Nggak tahu ya Mas, belum saya coba.
Cuma dengar-dengar untuk daftar Maxim itu membutuhkan SIM, surat izin mengemudi. Sedangkan saya pribadi Pak itu belum memiliki SIM gitu. Kan bingung juga, memang bisa ya jadi Maxim Almari gitu kan. Tapi ya, untuk persyaratan itu memang nggak ada SIM itu Pak. Oke, oke. Jadi menurut saya ya, Iya Pak. Mas itu sekarang ini carilah dulu pekerjaan misalkan seperti bapak itu setelah pulang kuliah, setelah tidak ada kegiatan, misalnya kayak ada teman yang punya kafe gitu, ikut kafe supaya ada pemasukan masih bisa untuk supaya dikumpulkan juga gitu, untuk nanti mengambil untuk membuat aplikasi dan membuat SIM juga gitu. Jadi seperti itu. Tapi ya bingung juga ya Pak. Namanya orang kerja ya kan. Terus orang kerja di samping harinya statusnya pelajar kuliah. Takutan gini dong Pak, kerja kuliah. Lama-lama kan capek ya Pak, kerja kuliah. Akhirnya takutan tergabung juga di kuliah. Makanya saya belum coba untuk kalau untuk saya dari Bapak itu. Sebaiknya Mas pinter-pinter lah membagi waktu untuk membagi waktu kuliah ya kuliah. Selagi ada waktu senggang ya, apa salahnya mencoba untuk ikut kerja sama teman gitu. Kan teman Mas juga punya banyak lah di kampung gitu kan. Iya, Pasti ada yang bekerja, yang disuruh segala macam. Cobalah Mas dibantu teman Mas untuk supaya minta kerjaan gitu, minta buat jaga toko atau jaga dagangan seperti itu. Supaya Mas ada penghasilan, ada pemasukan, supaya tidak terlalu membebani orang tua lagi. Ya, seperti itu Mas. ya. Mungkin nanti saya coba ya Pak. Ya, terima kasih juga atas saran Bapak. Semoga apa yang Bapak tadi sampaikan itu bisa membantu saya gitu Pak. Memang pada saat ini saya benar-benar bingung gitu. Sampai pernah punya pikiran mau berhenti kuliah. Itu berhenti kuliah karena masalah apa itu? Banyak juga sih Mas, itu salah satunya faktor ekonomi. Kemudian di kampus juga banyak masalah gitu. Bukan dari ekonomi saja. Ya, ya, ya. Contoh masalah yang ada di kampus itu seperti apa sih? Banyak sih Pak. Kalau yang saya tahu ya apa yang saya alami gitu. Banyak Ya, contohnya seperti apa? kayak semisalkan ini Pak, apa itu TL itu salah satunya tidak lulus dalam mata kuliah. Nah, kadang kan bingung juga ya, karena saya itu benar-benar saya pengalaman sendiri Pak, tidak lulus EP itu ada sampai pada semester 3. Terus Nah, saya akui Pak, memang itu kesalahan saya sendiri, tidak masuk pada presentasi. Tapi saya tidak presentasi itu juga mempunyai alasan Pak. ya itu ya. Nah, pada waktu presentasi itu saya keadaan lagi uang saya Pak. Nah, makanya saya tidak kuliah. Saya juga udah berobat ke puskesmas gitu. Kali ini saya sudah minta surat keterangan sakit atau apa itu, sudah coba minta kirim ke dosen ya, namanya dosen ya, ada yang terima
terima, ada yang tidak. Sebelumnya sudah konsultasi nggak ke dosen ini untuk masalah nilai? Sudah Pak, sudah pernah saya lakuin ya konsultasi, salah satunya dengan cara menemui dosen saya itu Pak. Itu responnya seperti apa ya, dosennya? Nah, respon beliau gini, katanya tidak ada izin apalagi itu pada waktu presentasi, apapun itu alasannya, kata ya maaf nggak bisa terima, apalagi kalau emang hanya sekedar sate, katanya, kecuali emang benar-benar kamu nggak bisa jalan atau apa, baru saya bakal bisa terima. Kalau misalkan hanya sekedar sakit panas, itu nggak bisa diterima oleh beliau gitu. Berarti biasanya itu tidak mentoleransi mahasiswanya yang sakit gitu ya? Iya. Kalau masih bisa jalan mah suruh lanjut kuliah aja gitu ya. Namanya seseorang ya Pak memiliki kelebihan dan kelemahan. Nah, emang saya juga pengennya mau kuliah Pak, pada waktu itu saya berniat untuk kuliah, tapi apalagi dari orang tua untuk istirahat karena emang keadaan kurang memungkinkan, badan kurang fit, khawatir di jalan kenapa-napa. Namanya orang tua kepada anak gitu ya Pak. Ya saya selaku anak juga ya punya kewajiban kepada orang tua, itu salah satunya harus nurut. Jadi saya juga mengikuti arahan apa yang dilakukan oleh orang tua saya Pak. Itu untuk masalah untuk perbaikan nilai itu responnya seperti apa itu dosen tersebut? Nah, saya sudah sempat untuk meminta perbaikan nilai atau enggak minimal mengulang presentasi. Nah, kata beliau yang saya bilang, itu katanya tidak ada perbaikan atau mengulang presentasi. Itu tidak ada dalam RPS Bapak, katanya gitu. Oke, jadi menurut saya untuk kedepannya untuk masalah mata kuliahnya, Iya Pak. Masnya lebih digiatkan lagi, gitu. Jangan sering begadang, karena kalau sering begadang kan ngaruh juga ke kesehatan. Jadi biar tidak yang seperti itu lagi, Masnya pintar-pintar membagi waktu gitu, supaya tidak terulang lagi permasalahan yang Mas hadapi saat itu. Bagaimana Mas rasanya setelah menceritakan semua permasalahan yang ada di hidup Mas ini? Ya alhamdulillah Pak, setelah saya menceritakan apa yang saya hadapi pada saat ini, rasanya saya lega. Karena ya itu Pak, namanya orang cerita pasti kan ada saran atau suatu solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya alhamdulillah, begitu saya cerita kepada Bapak gitu ya, apa yang saya hadapi pada saat ini, alhamdulillah itu udah ada jawaban. Jawabannya apa itu? Salah satunya rajin dalam kuliah, dalam membagi waktu harus pintar. Kemudian dalam masalah ekonomi itu coba untuk mendaftarkan hasil saja. Untuk selanjutnya Mas kapan akan mulai semua yang tadi Mas sebutkan itu? Sebenarnya udah saya mulai sih Pak. Pada semester 4 ini saya benar-benar disibukkan dengan kuliah. Saya fokus kuliah. Saya benar-benar belajar gitu. Tugas-tugas semua saya kerjain.
kehadiran saya menemani untuk kedepannya gitu Pak, untuk bisa mengambil MK yang sudah tertinggal itu yang tidak lulus. Jadi mulai dari detik ini Mas coba untuk menjalankan apa yang tadi Mas omongin itu ya, agar tidak terulang lagi permasalahan yang tadi Mas alami. Jadi nanti untuk kelanjutannya itu akan ada pertemuan lagi itu kira-kira bisa kapan ya Mas? Kalau untuk saya sendiri, selakinya itu tidak mengganggu pada waktu saya, insya Allah saya bisa Mas, kapanpun itu namanya. Saya bukan yang sibuk ya Mas, itu bagaimana Bapak aja gitu. Kalau misalkan besok Bapak lagi gak ada kerjaan atau lagi gak ada kegiatan, boleh besok. Nah, jadi sebelumnya untuk melihat perubahan yang ada dalam hidup Mas ini, jadi nanti mungkin bulan depan Mas kesini lagi ya. Iya Pak. Itu maunya hari apa itu Mas? Harinya hari Sabtu aja Pak, pas kuliah itu kan biar nggak ada kegiatan gitu, enak ngobrol juga bisa luas gitu. Nah, jadi hari Sabtu ya. Iya Pak. Untuk waktunya itu jam berapa kira-kira Mas biasanya Mas? Kalau masalah waktu itu paling siang, Kira-kira jam berapa itu? habis jualan lah jam 1, insya Allah saya bisa Pak. Oke. Jadi nanti bulan depan di hari Sabtu ya. Jadi di bulan Desember di hari Sabtu kira-kira akhir bulan ya. Iya. Karena sekarang akhir bulan juga ya. Iya Pak. Jadi Mas nanti jangan lupa ya kesini lagi. Iya Pak. Mas juga udah ngasih sama saya kan tadi? Iya Pak, udah bisa. Dari sosial media. Iya, Mas Roy udah saya save Pak. Iya, oke. Jadi jangan lupa ya, nanti akan saya tekankan lagi. Iya. Nah, jadi mungkin cukup sekian untuk Iya. pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Mas, mohon dimaafkan. Iya. Jadi sekian untuk pertemuan kali ini. Saya juga makasih ya Pak. Ya, oke. Saran dari Bapak itu sangat berarti Pak dari saya, dan semoga apa yang tadi Bapak sarani saya bisa lakuin gitu. Amin. Oke. Mas mau langsung pulang atau gimana? Ya Pak, paling langsung pulang karena habis ini ya itu baru jemput adik saya sekolah Pak dari madrasah. Oke. Ya. Makasih ya Pak. Ya. Jadi Mas ya. Iya.